daripada kita kan ada pepatah tak kenal maka kata sayang. Makanya aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Rachel Setiadi dan aku merupakan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Nah teman-teman, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah berkesempatan hadir dalam acara seminar pada kali ini. Dan kami juga mengucap syukur karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih sebenarnya seminar ini tuh topiknya apa? Nah, yang jawab akan kita kasih hadiahnya teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira topik seminar pada hari ini? Boleh asal tebak aja teman-teman. Ada yang tahu? Boleh. Siapa namanya? Arsio. Arsio. Topiknya mungkin tentang pentingnya berorganisasi. Wah, betul banget teman-teman. Wih, aku dapat satu dari kami. Thank you. Nah, teman-teman, seperti yang Arsio sudah kasih tahu, kalau misalkan kita itu akan membawakan seminar tentang organisasi ini. Di dalam itu, kita akan memaparkan apa sih manfaat organisasi untuk membentuk kader di masa depan. Nah, teman-teman, di sini aku juga ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman tahu nggak sih narasumber kece kita? Siapa aja? Boleh 2 deh dari 5 narasumber. Ada yang tahu? Nggak boleh 1, harus 2. Ini mungkin bisa dilihat dulu teman-temannya. Satu lagi loh, Oreo. Waduh. Safety. Nggak bisa. Harus 1, 2, 3 baru angkat tangan ya. Apa itu? 1, 2, 3. Satria, siapa? Safety Rosa Tambunan. Satu lagi? Satu lagi Albert Albert siapa? Albert siapa? Amelio. Oke, boleh. Tepuk tangan semuanya. Makasih. Oke teman-teman, daripada kita banyak basa-basi lagi, mari kita sambut aja nggak sih narasumber kece kita, Cindy Teresa, Albert Amelio, Francisco, Wilberto, dan Setia. Masuk aja nih. Dan seminar pada kali ini itu akan dipimpin oleh moderator. Siapa nih moderatornya nih teman-teman, tahu nggak? Tahu kan udah. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu nggak apa-apa banget. Mari kita sambut moderator yaitu Laura Nikita. Oke, terima kasih untuk MC yang udah membuka acara seminar kita pada hari ini dengan heboh dan penuh semangat. Oke, tanpa berlama-lama, aku ingin perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Laura Nikita dari jurusan Strategi Komunikasi angkatan 22. Oke, tanpa berlama-lama, aku mau langsung aja nih masuk ke dalam sesi pemaparan materi dari narasumber kece kita hari ini. Aku pertama kali menanya nih ke Kak Siti. Kak, gimana sih cara menjaga diri kita lewat organisasi atau kepanitiaan kita? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, tapi mungkin aku menjadi dulu kalian buat jelasin. Sama sebelum aku menjawab pertanyaan, mungkin aku bisa perkenalkan diri ulang dan juga aku mengasah tentang pengalaman dalam organisasi. Seperti yang udah MC kita bilang dan juga kita bilang kalau nama aku itu Cindy Teresa dan teman-teman bisa panggil aku Cindy. Aku itu dari jurusan Strategi Communication angkatan 2022 dan pengalaman aku itu ada di Starlight 2022 sebagai Liaison Officer, kemudian ada di OMB UMN 2023 sebagai Person in Charge dan juga Multiap 2023 dalam divisi sponsorship. Next.
Nah, kembali ke pertanyaan yang diajukan kepada moderator tadi, yaitu bagaimana cara mempelajari potensi diri melalui kepanitiaan dan organisasi kampus. Nah, untuk menjawab ini, aku ada 3 poin penting yang akan aku bahas. Yang pertama itu adalah mengembangkan pengetahuan melalui proyek. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ketika teman-teman tergabung dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan, teman-teman tuh nggak cuma masuk sekedar menjadi anggota, tetapi teman-teman punya sebuah kesempatan untuk terjun langsung kepada proyek-proyek yang ada di dalam sebuah acara yang tidak hanya mendukung acara tersebut, tetapi juga membantu teman-teman dalam mengembangkan diri teman-teman. Dalam pengembangan itu tentunya kita membutuhkan banyak skill kan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang suka sama bidang teknologi. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam divisi website, atau mungkin ada teman-teman yang suka dalam menggambar, yang hobi gambar, ataupun yang jurusannya DKV, teman-teman bisa masuk ke dalam divisi visual. Nah, dengan mengikuti kepanitiaan dan organisasi itu bisa membantu kita dalam mengembangkan melalui hal-hal tersebut. Misalnya kita terjun langsung ke dalam proyek di mana kita gambar, di mana kita membuat website, ataupun dalam bidang-bidang lainnya. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri nih teman-teman, dalam aku di UTI Akhir 23 dalam divisi sponsorship mengajarin aku banyak banget hal. Misalnya tentang gimana caranya aku bisa approach sponsor, gimana caranya aku bikin akun sponsor, dan bahkan aku jadi tahu gimana caranya kita mengurus surat perizinan untuk membuat bazar-bazar yang biasa teman-teman suka lihat di KWO, di lobby B, kemudian juga di annex, di konektor. Lanjut ke poin kedua, yaitu ada membangun relasi dengan orang baru. Nah, teman-teman di sini yang pernah wawancara, aku yakin banget kalau misalnya ditanya nih, apa tujuan dan motivasi teman-teman dalam mengikuti sebuah kepanitiaan atau organisasi? Pasti banyak banget teman-teman yang bakal jawab mau mencari sebuah relasi baru. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang biasanya hamil 1 sebelum wawancara, teman-teman tuh searching dulu di Google. Tulis jawaban dan pertanyaan wawancara akan diterima. Nah, pasti teman-teman juga nggak akan ngasih dengan jawaban membangun relasi dengan orang baru. Nah, hal ini benar banget nih teman-teman, karena ini juga menjadi salah satu keuntungan terbesar dari mengikuti kepanitiaan dan organisasi. Di dalam sebuah kepanitiaan itu kan kita bakal bekerja dengan banyak orang di dalam sebagai satu tim, di mana ada divisi-divisi, kita bakal kerja antar divisi atau dua divisi. Nah, hal ini akan membantu kita dalam mengembangkan beberapa skill nih, misalnya kemampuan untuk berkomunikasi, keterampilan bersosialisasi, dan bahkan kita bisa membangun sebuah hubungan yang profesional untuk masa depan. Mungkin di sini teman-teman yang belum, kan karena kita masih belum kerja, teman-teman masih mikir kalau relasi itu belum begitu penting nih. Tapi ternyata nih teman-teman, relasi itu sangat penting karena bisa membantu kita dalam banyak hal. Misalnya nih di masa depan teman-teman nyari kerjaan, nah melalui relasi itu teman-teman bisa mendapatkan lowongan, atau misalnya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi mengenai update terkini tentang jurusan teman-teman dan sebagainya. Nah, lanjut ke poin yang terakhir, next, yaitu adalah menerima tantangan dan belajar dari kesalahan. Tentunya nih teman-teman dalam bekerja sebagai satu tim di sebuah kepanitiaan atau organisasi, kita bakal menghadapi banyak banget tantangan. Mulai dari tantangan yang sederhana, misalnya kayak ada bentrok waktu nih kelas sama rapat, ataupun ke tantangan yang lebih serius, misalnya kayak ada perbedaan pendapat. Nah, tantangan-tantangan inilah yang membantu kita dalam berkembang. Ketika kita dihadapi dengan situasi-situasi tertentu, bisa membantu kita dalam menggali kemampuan diri kita. Misalnya nih, ketika kita sedang dihadapi situasi di mana ada bentrok dalam kelas dan juga ada plenok, nah kita tuh bisa menggali kemampuan kita dalam problem solving, di mana kita menemukan solusi tersebut. Tapi nih, selain ada tantangan, ada satu hal lagi yang penting buat teman-teman ketahui, yaitu penting untuk belajar dari kesalahan, karena kesalahan itu merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan diri kita. Tetapi perlu diingat juga nih teman-teman, kesalahan yang bisa kita tolerir itu adalah kesalahan yang kita lakukan dengan tidak sengaja, bukan kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja.
karena kesalahan ini bisa membantu kita dalam berkembang dan menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu aja dari aku jawabannya untuk itu. Oke, keren banget ya pembahasan dari Kak Siti tadi. Jadi yang bisa aku simpulkan itu, kalau kita mengikuti organisasi dan kepanitiaan, kita bisa untuk menjelajahi diri kita lebih dalam melalui proyek-proyek dan divisi, dan kita bisa menjelajahi diri kita dari relasi-relasi yang kita dapat dari organisasi atau kepanitiaan yang kita ikuti ini. Nah, menjelajahi diri kita ini juga bisa melalui dari kesalahan kita. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan kita nih, apa aja sih yang kita salah di kejadian lalu, kita perbaikin dan menjelajahi diri kita lebih dalam lagi. Oke, aku mau nanya dong untuk yang kedua ke Kak Albert. Kak Albert, gimana sih atau apa aja sih soft skill yang bisa kita dapati dari organisasi dan kepanitiaan ini? Oke, mungkin lebih enak kita berdiri ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Mungkin aku mau kenalin diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Albert Amadeo Trenendi. Jadi di sini tuh aku ingin bercerita dulu ya. Selama aku menjalani kehidupanku nih di UMN, aku ini udah bergabung dalam 2 panitia dan 2 organisasi nih. Kalau bisa dilihat di sini, aku ini merupakan anggota dari UMN Berita Center, lalu aku juga berpartisipasi dalam OEP UMN 2013. Lalu aku juga pernah bekerja sebagai divisi registrasi di acara OMN 9.0. Lalu yang terakhir aku bekerja sebagai divisi konsumsi di acara UMN Festival 2023. Nah, jadi pada hari ini nih, seperti pertanyaan yang ditanya tadi, aku ingin membahas nih, apa saja sih soft skill dari kepanitiaan atau organisasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini kita Oke, selama kita bergabung dalam organisasi, kita pasti tidak lepas dari yang namanya tuh komunikasi. Tapi di sini teman-teman tahu belum kalau sebenarnya tuh komunikasi merupakan suatu fondasi utama yang dapat membangun kerjasama antara satu tim dengan tim lainnya. Jadi suatu hubungan itu dapat bekerja dengan baik ketika kita komunikasi dengan baik. Sebelumnya aku ingin tanya dulu nih, di sini teman-teman sudah ada yang pernah belum gabung dalam organisasi? Mungkin boleh angkat tangan dulu nih. Wah, kayaknya hampir semuanya udah pernah gabung organisasi ya. Mungkin tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tapi kan kebanyakan orang ini mikir kayak misalnya komunikasi ini sebenarnya pentingnya tuh cuma buat divisi acara doang nggak sih? Sebenarnya tuh enggak loh. Jadi komunikasi ini tuh sebenarnya penting bagi semua divisi yang dalam segala bidang. Mungkin aku ingin sedikit bercerita meskipun aku bukan pernah bekerja di media partner atau sponsorship ya, tapi dalam tugas media partner dan sponsorship itu kan mencari pihak-pihak internal maupun eksternal. Jadi dalam mencari pihak-pihak tersebut, seseorang itu pasti ingin menghubungi pihak tersebut kan, bagaimana cara dia berkomunikasi, menggunakan tata krama, etika. Kalau sponsor itu kita pastinya tahu ya, kita membuat MOU untuk pihak dari eksternal. Lalu untuk mungkin kayak fresh money, tiketing, atau enggak ada kegiatan kayak prank gitu ya, itu kan seorang harus persuasif nggak sih? Jadi kita tuh harus mempersuasif orang, narik orang buat join nih, joinnya penyidik, joinnya ke OYB gitu kan. Jadi di situ tuh ada teknik persuasif komunikasi sebenarnya. Oke, bisa juga saya. Oke, lalu untuk poin yang kedua nih, yaitu mengikuti dalam sebuah acara kepanitiaan. Jadi di dunia kerja sekarang ini sebenarnya pihak-pihak kayak perusahaan itu menuntut individu untuk memiliki sebuah pengetahuan yang kuat dan teknis ya. Tapi sebenarnya itu bukan itu doang. Kita ini juga harus bisa memiliki keterampilan dalam memimpin. Lalu kalau kita misalnya memiliki keterampilan dalam memimpin, kita itu dapat mengidentifikasi kekuatan individu, kita juga dapat mengenal apa dan ketiga itu kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Oke, keputusan yang itu mungkin bisa kita
Nah, untuk saat yang ketiga itu mungkin agak bekerja secara efektif dan berkontribusi dalam tim. Ini nih sebenarnya poin yang lumayan penting ya. Jadi kan dalam sebuah organisasi kita tuh memiliki divisinya masing-masing nih. Pasti punya job desk yang berbeda-beda juga kan. Tapi kita tuh dipaksa bekerja sama kan agar bisa melaksanakan acara atau sebuah event gitu dengan baik. Nah, dalam melaksanakan itu kita itu harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk mungkin apa sih hubungannya dengan perusahaan. Sekarang ini kan lagi tren-trennya banget nih dengan era-era kolaborasi. Misalnya satu brand ini dengan brand lain, contohnya kayak Uniqlo gitu ya, kan banyak kolaborasi dengan tim atau adalah film Marvel atau apa gitu. Nah, itu kan harus bekerja sama ya, sama dengan terakhir dalam efektif dan bekerja sama dan efektif dan berkontribusi gitu ya. Mungkin aku pengen sedikit cerita lagi nih soal pengalamanku dalam berkontribusi dalam tim dan bekerja sama nih. Selama aku mengikuti kepanitiaan dan organisasi, aku ini belajar banyak hal sih, tapi ada satu hal yang penting yang selalu diingat. Aku ini belajar untuk menghargai seseorang, dimana meskipun perannya itu besar maupun perannya itu kecil, sekecil apapun itu tuh sebenarnya merupakan suatu unsur aspek yang dapat membangun suatu keberhasilan suatu acara. Jadi itu merupakan suatu pelajaran yang aku dapatkan dari mengikuti kepanitiaan maupun organisasi. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Oke, dari mengikuti organisasi dan panitia ini kita bisa mendapatkan banyak soft skill teman-teman, mulai dari komunikasi kita yang menjadi efektif, bagaimana cara kita bekerja sama dengan tim yang baik, dan juga kita bisa untuk meningkatkan bagaimana kita memimpin suatu tim kita dengan baik. Oke, mungkin aku mau lanjut aja kali ya. Aku kan tadi udah bertanya ke Kak Cindy, ke Kak Albert, aku ingin tanya nih ke Kak Wilberto. Nah, Kak Wilberto, gimana sih cara untuk memanage waktu antara organisasi dan matkul dan perkuliahan kita ini? Mungkin saya bikin dulu kali ya. Ya, silakan Kak. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin saya perkenalan tadi saya terlebih dahulu. Nama saya Wilberto Devinsia. Saya alumni tahun 2022 dan kali ini saya akan menjelaskan tips manajemen untuk mengorganisasikan waktu di organisasi dan di mata perkuliahan. Jadi yang pertama itu adalah membuat jadwal dengan teratur. Oke, teman-teman mau nanya, ini siapa yang pernah membuat jadwal? Oke, sepertinya semuanya pada teratur nih, apa dengan jadwal-jadwal masing-masing. Oke, jadi saya menjelaskan mengapa jadwal ini penting untuk kita bagi mahasiswa. Yang pertama itu jadwal ini adalah sebuah alat yang dapat kita gunakan selama kita di perkuliahan ini, dan ini sangat mudah untuk dilakukan. Yang kita lakukan itu hanya untuk mencatat hal apa saja yang perlu kita lakukan di kegiatan kita ke depannya. Seperti contoh, ada kegiatan organisasi. Yang kedua, kita mengerjakan tugas-tugas organisasi maupun mata kuliah. Yang ketiga, ada kerja kelompok. Keempat, ada seminar, talk show, dan lain-lainnya. Dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Artinya dalam jangka waktu panjang dan pendek ini, dengan kata lain, jadwal seharian, mingguan, atau bulanan, dan seterusnya. Nah, mengapa membuat jadwal ini sangat penting? Karena jadwal ini dapat membantu kita untuk mengatur waktu yang lebih efisien dan efektif, dan memastikan bahwa kita semua dapat menyelesaikan tugas dan kegiatan kita sehari-hari dengan tepat waktu, dengan waktu seharian, mingguan, dan bulanan. Bukan hanya itu,
Jadwal ini juga dapat membantu kita mengingatkan bahwa kita mempunyai sebuah tugas-tugas yang perlu kita kerjakan ke depannya, kegiatan organisasi yang perlu kita laksanakan seperti ada rapat, ada event, acara organisasi tersebut. Dan juga jadwal ini juga dapat membantu kita mengetahui hari apa dan jam berapa waktu yang kita waktu luang yang kita miliki supaya kita dapat menggunakan waktu luang itu dengan baik. Jadi yang baik. Poin kedua, hindari penunda-nunda pekerjaan. Oke teman-teman, siapa di sini yang pernah nunda tugas-tugas? Banyak ya, bukan kalian doang, saya juga pernah. Jadi ini adalah beberapa kebiasaan yang buruk yang pernah kita alami dan kita lakukan. Nah, jadi mengapa kita perlu menghindari penunda-nunda pekerjaan? Karena pertama, jika kita menunda-nunda pekerjaan ini, kita pasti membuang waktu yang telah disediakan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, jika kita terus-menerus menunda pekerjaan, pasti tugas tersebut ini semakin menumpuk dan semakin banyak kan. Tugas-tugas tersebut ini pasti kita perlu dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat kan? Akan tetapi waktu deadline-nya sangat menipis kan? Itu pasti keberatan bagi kita semua. Lebih berat lagi jika kita mengikuti sebuah kegiatan organisasi juga, itu lebih memberatkan lagi ya. Maka lebih baik jika kita mendapatkan sebuah tugas, maka lebih baik untuk dilakukan secara dikerjakan secepat mungkin supaya ke depannya kita dapat melaksanakan kegiatan kita ke depannya dengan lancar. Gitu. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas ini sangat penting karena menentukan skala prioritas ini dapat membantu kita menentukan hal penting apa dan yang mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Seperti saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama itu ada keseimbangan kehidupan. Jadi keseimbangan kehidupan ini dapat membantu kita menentukan keseimbangan apa yang dapat kita pilih antara akademik dan pribadi. Akademik dan pribadi ini dapat membantu kita menentukan apa yang lebih penting. Seperti contoh, kita dapat membagikan bahwa kita lelah, tetapi kita perlu mengerjakan tugas tersebut. Kita memilih untuk mengerjakan tugas atau kita mementingkan kesehatan kita sendiri. Nah, maka karena ini kita perlu menentukan skala prioritas mana yang perlu kita pentingkan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu adalah sumber daya terbatas. Nah, sumber daya terbatas ini jadi mahasiswa pasti memiliki sumber daya terbatas seperti energi, fokus, dan waktu. Jadi para mahasiswa perlu mengetahui sumber daya ini supaya pada kedepannya mereka dapat membagi rata sumber daya ini supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas dan kegiatan yang akan mereka laksanakan ke depannya. Jadi kesimpulannya ini, coba kita hilangkan kebiasaan buruk kita dan kita gantikan dengan kebiasaan yang baik, mulai dengan membuat jadwal, berhenti menunda-nunda pekerjaan, dan menentukan skala prioritas kami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya teman-teman. Oke, mungkin aku bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ke Kak Septi. Kak Septi, aku mau tanya sih, gimana sih langkah awal untuk merintis atau untuk mendapatkan karir yang lebih baik di depannya? Oke, thank you sebelumnya pertanyaannya. Oke, semuanya perkenalkan, saya Septia Sartambulan. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal karena memang pihak eksternal. Aku dari Strafom 2022 semester 3. Oke, mungkin sebelum aku mau menjawab pertanyaan dari Laura, aku
tadi di sini udah ditanyakan siapa yang pernah ikut kepanitiaan atau organisasi. Nah, aku mau nanya, boleh angkat tangan mungkin salah satu? Oke, mungkin boleh Sio. Siapa namanya? Arsio ya. Oh, Sio, bener ya. Oke, aku mau nanya nih ke Sio. Kamu pernah ikut kepanitiaan apa nih? Satu aja boleh disebutin? Contohnya OEB, Boleh, sebagai divisi apa tuh? PIC, persiapan. Oke, alasan kamu mendaftar di PIC itu apa? Oh, yang pertama sih karena aku tertarik ya, penasaran menjadi seorang pemimpin itu gimana ya. Jadi aku akhirnya daftar OMB karena juga kebetulan OMB lagi oprek kan di awal tahun. Jadi ya udah aku coba aja. Oke, terus setelah kamu menjalani OMB cukup panjang ya katanya? Lumayan. Berapa mungkin bulan? 7 bulan. Oke, selama 7 bulan, berarti sekarang udah selesai ya? Sudah selesai. Selama 7 bulan kamu berproses bersama OMB, apa sih keluh kesah kamu dan apa yang kamu dapetin deh? Oke, kalau dari keluh kesahnya mungkin kan program kerjanya lumayan capek ya. Contohnya dari jam 4 subuh kita udah harus di kampus, dan juga beberapa materi yang harus dihafalkan supaya bisa menjadi seorang PIC yang baik dan runcing ya, dari moto PIC-nya sendiri ya, siap diasah. Jadi mungkin ya keluh kesahnya lumayan melelahkan. Oke, melelahkan tapi udah runcing ya? Runcing, ya harus runcing. Oke, ini kita kasih apresiasi dulu dong. Oke, mungkin thank you untuk Siom, tapi sorry ya, kali ini nggak ada hadiahnya ya. Oke, mungkin sebelum menjawab, aku mau sharing dulu nih tentang pengalaman aku selama 3 semester di UMN ini, tentang organisasi aku. Oke, jadi pertama kali aku semester 1 itu aku mencoba di kegiatan panitia namanya Kelas 8.0. Kalau teman-teman tahu, Women Medical Center tahu? Oh. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit tuh teman-teman nggak pernah kesana ya. Nah jadi ini salah satu proker dari Women Medical Center. Kebetulan karena aku sebagai anak Strakom ya kan tuh kayak sangat tertarik untuk berkontribusi dalam divisi acara. Ya nggak setuju juga anak-anak Strakom pasti pengen jadi acara, ya kan? Nah kemudian di kepanitiaan kedua aku itu aku mendaftar di Festival Budaya Nusantara atau Akasa yang baru dilaksanakan beberapa hari lalu, di mana ada Pak Mino nyanyi, itu ciri khas dari Akasa. Nah kemudian di kepanitiaan ketiga aku ada TV on Air. Kalau misalkan teman-teman tahu ada media kampus namanya Women TV. Nah, salah satu programnya adalah TV on Air. Nah, di sini aku berkontribusi menjadi anggota dari divisi media partner. Kemudian untuk keempat, di sini aku juga sama kayak Arsio, ya kan? Nah, aku juga berkontribusi menjadi seorang PIC dalam OMB UMN 2023. Kemudian aku berkontribusi juga di kegiatan mentoring. Kalau teman-teman tahu, nilai PIC UMN belajar dari mentoring ya kan? Oke, sekarang siapa yang lagi proses buat manifest? Ada nggak di sini? Ada? Nggak ada ya? Oh, di sini angkatan 22 semua? Ada. Oh, ada. Iya, tahu. Oke. Nah, kemudian aku juga saat ini baru banget menyelesaikan kegiatan panitia aku di Inara 5.0. Kalau misalnya teman-teman tahu tuh kayak ada konser Yahya. Nah, itu namanya aku join di panitia Inara 5.0 sebagai koordinator sponsor. Nah, di sponsor ini aku nggak cuma di situ, tapi aku juga coba di serah tahunan 2023. Aku juga menjabat sebagai koordinator sponsor. Sebenarnya sponsor ini merupakan divisi baru sih untuk aku, tapi setelah aku pelajari ternyata sponsor itu sangat menarik dan sulit ya. Apalagi banyak brand yang susah diajak kerjasama. Oke, kemudian aku juga tergabung dalam UKM Rencang. Nah, UKM Rencang ini merupakan UKM Sains Sosial. Mungkin ada anggota Rencang di sini? Oh, ada juga. Oke, mantap. Jangan lupa ya kerja di Rencang ya. Yang lain belum daftar boleh daftar. Oke, nah di Rencang ini selama 1 tahun yang lalu kita udah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama ada HUB 2023 di mana aku menjadi MC pada seminar HUB 2023. Kemudian
kemudian ada juga Niendur sebagai divisi dokumentasi, dan juga Direksamai 2023 atau kegiatan regeneralisasi dari rencana itu sendiri. Dan saat ini aku lagi baru banget bergabung dalam band G14. Oke, mungkin boleh next. Oke, menjawab pertanyaan dari Kak Laura, menyusun langkah awal menuju karir sukses. Jawabannya adalah pengalaman tadi ya teman-teman ya. Jadi yang pastinya kunci untuk menyusun karir awal, apalagi kita di dunia perkuliahan gitu kan, kita pasti nggak terlepas dari yang namanya organisasi atau panitia. Nah, oleh karena itu, aku waktu awal kuliah, sebelum masuk kuliah, aku tuh kayak udah mikir kayak nanti aku di kuliah ikut apa aja ya, aku cari-cari nih di WPN ada apa aja. Aku tuh cuma ketemu BEM, KM dan gitu nih. Ternyata di dalam organisasi itu banyak lagi kepanitiaan yang mungkin aku nggak tahu nih di websitenya WPN. Oke, langkah awal ini ada tujuannya teman-teman. Mungkin buat tujuan pertamanya aku melangkah ini adalah untuk membangun jaringan profesional melalui organisasi mahasiswa. Jadi kurang lebih sama dengan membangun relasi, tapi bedanya adalah jaringan profesional. Nah, kalau profesional ini ketika kita bekerja dalam sebuah kepanitiaan atau organisasi, kan kita ada konteks di mana kita serius dan ketika konteks kita santai aja dengan anggota sekitarnya ya kan. Nah, jaringan profesional ini lebih berfokus pada dimana ketika kita serius nih bekerja dalam suatu organisasi atau panitia. Contohnya misalkan aku lagi berkoordinasi dengan BPH dan juga anggotaku. Nah, kemudian jaringan ini terbentuk ketika kita bisa memberikan kontribusi kompetensi kita dengan baik, sehingga kita tuh dapat dipercaya nih sama orang-orang di sekitar atau di kepanitiaan itu. Ketika teman-teman dipercaya, maka teman-teman akan membangun jaringan profesional yang akan mendukung teman-teman mendapatkan jalur karir yang lebih baik. Maksudnya jalur karir ini apa sih? Jadi itu kayak kontrak bahasanya kalau kita mau cari kerja, biasanya kita kan ada yang namanya jalur koneksi. Cuma jalur koneksi ini bisa diperhalus dengan jaringan profesional. Boleh di next? Oke, tujuan kedua menyusun portofolio kepanitiaan untuk mendukung karir. Teman-teman tahu kalau misalkan kita mau mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan, kita harus membuat apa? CV, betul banget. Nah, CV ini kan kayak menjadi lengkap dalam CV itu, betul? Betul ya? Betul nggak nih? Oke. Nah, ini menurutku ya teman-teman, menurutku ketika kita berkuliah, kita tuh memang mengejar IPK yang tinggi, betul? Nah, mungkin menurutku sendiri IPK itu penting, tapi portofolio tidak kalah penting. Karena IPK itu bisa saja sama. Misalkan aku sama Laura, IPK kita sama-sama 3,9, nggak ada pembeda dong. Nah, yang menjadi pembeda kita di CV kita adalah portofolio yang kalian siapkan dan kalian tempuh tuh dari organisasi dan kepanitiaan kalian. Karena pengalaman-pengalaman itu yang akan membantu teman-teman sekalian nih untuk bisa dilihat sama wah kamu udah ikut OMB ya misalkan gitu. Kan OMB termasuk salah satu kepanitiaan yang sangat-sangat diagungkan ya kan, karena mencakup banyak sekali mahasiswa ya. Siapa yang nggak tahu OMB? Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Nah makanya itu tuh yang penting bagi teman-teman untuk menyusun portofolio agar mendukung karir teman-teman. Kalau bisa jangan dan terbaik juga ya, biar bisa membuat bagus portofolio teman-teman juga. Maaf ya ada pesan promosinya. Oke, mungkin boleh di next point terakhir. Memahami dampak kepanitiaan kepada pengembangan karir jangka panjang. Nah, dampaknya. Tadi Sio boleh diulang hal apa yang kamu dapetin?
Wah, yang pertama sih yang saya dapetin emblem UMB. Emblem, oke. Mungkin kalau ke soft skill gimana? Soft skillnya jadi lebih percaya diri dan belajar banyak hal ya, terutama kan dari nilai-nilai PIC-nya juga ya. Jadi lebih banyak soft skill yang udah kamu dapetin ya. Nah sama kayak dengan aku yang aku rasakan ya, ketika aku mengikuti waktu semester 2 menjelang semester 3 itu, aku mengikuti perkuliahan dan juga 3 hingga 4 kepanitiaan sekaligus. Nah soft skill yang aku dapatkan yang aku terapkan sampai saat ini itu adalah kemampuan multitasking. Nah, multitasking ini menurutku terkadang efisien, kadang enggak gitu ya. Tapi ini suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat sih dalam hidup aku. Jadi kayak ketika aku hektik di kuliah dan aku hektik di kepanitiaan, aku tetap bisa menghandle semuanya sesuai dengan kapasitas diri aku. Nah, dari jangka panjang ini berkaitan dengan kemampuan multitasking aku ketika aku misalkan ya, kita sedang bekerja di sebuah perusahaan. Contohnya waktu COVID-19 banyak banget orang yang di PHK, benar? Nah, PHK ini membuat orang menjadi banyak pengangguran. Nah, skill-skill yang udah teman-teman dapatkan di kepanitiaan ini bisa banget kalian terapkan ketika kalian mengalami krisis seperti PHK ini. Jadi kalau bisa jangan lupa daftar kepanitiaan sebanyak mungkin untuk menambah skill-skill kamu sekalian, biar di masa depan pun kalian punya masa depan yang cerah gitu ya, tanpa bergantung pada sebuah perusahaan ataupun kalau bisa teman-teman membangun lapangan kerja sendiri. Begitu, sekian dari aku, terima kasih. Banget penjelasan dari Kak Fetri sangat bermanfaat banget buat kita semuanya. Jadi dengan kita mengikuti organisasi-organisasi dan kepanitiaan, kita tidak hanya mengikuti itu aja. Jadi kita bisa mendapatkan suatu value ya, yang bisa kita tingkatkan dalam diri kita untuk jenjang pekerjaan kita ke depannya. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan terakhir kali ya ke Kak Francisco. Kak Francisco, apa aja sih motivasi-motivasi yang bisa kita dapat di saat kita lagi sibuk di organisasi-organisasi ini? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Laura atas pertanyaannya yang sangat menarik dan bagus. Sebelumnya aku juga ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Francisco Krisdendara, teman-teman bisa di sini panggil Sisco. Aku di sini dari jurusan Strakom angkatan 2022. Nah, di sini teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan dari Laura, aku akan menjelaskan atau menceritakan pengalamanku secara sedikit. Nah, di sini aku join UMB UMN 2023 di divisi medis. Mungkin agak beda ya teman-teman dengan jurusan yang aku pilih karena tidak campur antara kesehatan dan ilmu komunikasi, tetapi di dalam dunia medis ini sendiri aku belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien nih teman-teman agar menemukan permasalahan dan solusi yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Dan yang organisasi yang kedua yaitu mentoring. Nah, di dalam mentoring ini aku juga belajar untuk berani bicara di depan publik, serta juga menyampaikan penjelasan atau materi-materi yang sudah ditugaskan. Nah, di dua panitiaan ini berjalan secara lama ya teman-teman, secara 6 bulan kurang lebih. Mungkin teman-teman yang di sini merasa, siapa yang pernah merasa bosan ketika masuk organisasi atau menjalani perkuliahan, mungkin bisa angkat tangan. Oke. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan dengan tema yang aku bahas. Nah, di sini tema yang aku bahas adalah cara menemukan semangat baru di tengah kesibukan berorganisasi. Pastinya kita bosan dan tentunya jenuh dengan apa yang kita lakukan terus-menerus nih teman-teman. Sepertinya kayak di minggu pertama awal perkuliahan, pasti kalau teman-teman lihat di teman-teman kalian lihat
bangkunya penuh gitu. Pas di akhir-akhir tiba-tiba jadi sepi, banyak yang bolong. Nah itu pasti gara-gara teman-teman kalian jenuh dan bosan ya teman-teman. Nah hal ini sama seperti di organisasi, pastinya selama 6 bulan tadi aku juga merasa bosan dan jenuh, merasakan titik bosan dan jenuh. Dan ada 3 cara atau 3 tips yang akan aku bagikan ke teman-teman agar teman-teman bisa menerapkan ini dalam kehidupan organisasi teman-teman. Cara yang pertama itu cara mencari inspirasi dan motivasi. Dan hal ini adalah hal yang sangat gampang dilakukan oleh teman-teman. Dengan cara melakukan hal-hal yang kegiatan disukai oleh teman-teman, misalnya menonton film atau menonton sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, atau membaca buku bagi yang suka baca buku, dan melakukan hal-hal lainnya yang kalian sukai, dan juga untuk mereferensi semangat baru teman-teman yang seperti tema yang tadi kita bahas. Nah, mencari inspirasi dan motivasi juga dapat mengembalikan ingatan kita tentang tujuan serta motivasi kita apa sih untuk gabung organisasi itu, apa sih kita ingat kembali apa tujuan dan motivasi kita join organisasi. Selain mendapatkan SKKN, tentunya kita akan mendapatkan pengalaman serta menumbuhkan karakter kita agar menjadi lebih baik lagi di dunia pekerjaan. Dan yang kedua adalah menghadapi tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Nah, teman-teman mungkin kadang-kadang mengalami malas untuk menghadapi tantangan. Tantangan itu kayak seperti konflik. Mungkin teman-teman pernah mengalami konflik di organisasi tertentu dengan teman sebaya atau teman satu divisi. Itu pasti jadi tantangan bagi teman-teman itu sendiri. Dan tantangan ini merupakan bagian hal yang paling penting dalam kehidupan kita nih teman-teman. Jika ada tantangan, maka kita akan tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Oke, dengan begitu kita ketiga. Yang ketiga adalah menyusun prioritas dan menetapkan tujuan yang jelas. Dengan teman-teman bisa menetapkan prioritas, yaitu hal-hal yang mendesak dan harus diselesaikan dengan secara cepat. Itu adalah hal-hal yang dinamakan prioritas seperti organisasi dan perkuliahan. Itu hal-hal yang harus diutamakan dalam kehidupan perkuliahan. Dan selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas. Seperti yang di awal tadi aku udah bilang, teman-teman di sini saat mengikuti organisasi, saat teman-teman jenuh atau bosan, teman-teman harus mengingat kembali tujuan atau motivasi teman-teman dalam join organisasi. Hal itu berupaya supaya kita bisa semangat dan menyelesaikan organisasi itu dengan baik, karena setiap organisasi atau setiap kuliah yang kita ambil adalah tanggung jawab kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Banget tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya lagi jenuh sama organisasinya, lagi jenuh sama perkuliahannya, kita bisa mencari motivasi melalui dari film, dari buku yang suka kita baca, dan dari sumber-sumber di mana bisa kita dapatkan motivasi itu. Oke. Sebelum kita langsung ke sesi pertanyaan, beri tepuk tangan dulu dong untuk aku buka sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya di antara saya ke narasumber keren kita. Nanti bisa dapat finish. Apa tuh pertanyaan? Oke, perkenalkan nama saya Arsio. Saya ingin bertanya ke narasumber Albert. Kak Albert. Oke, Kak Albert kan udah berpengalaman di Women Magic ya. Ya, kalau dari kakak sendiri, apa sih kayak keluh kesah dari Women Magic, dan menurut kakak cocok gak nih kalau misalnya aku nanti masuk Women Magic juga nih, jadi bareng kakak? Oke, baik.
Sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu atas pelajaran seperti kan CEO ya. Iya benar Kak. Oke. Mungkin keluh kesah aku selama masuk ke Urban Medik sih, mungkin kita jujur-jujur aja nih ya. Boleh Kak. Awalnya aku masuk Urban Medik itu karena teman aku nih. Lalu setelah beberapa bulan jadi anggota medik, aku dapat pengalaman satu nih. Apa tuh? Wow, gitu bisa dibilangnya ya. Seperti gitu kan. Kalau ini sih ada satu pasien waktu itu kita masih sebut namanya, itu datang dan ternyata itu dia nggak ada sakit banget, dia sehat, nggak demam, nggak pusing. Terus terus aku nanya, kamu kenapa? Dari itu kan kita komunikasi ya, oke. Cara kita berkomunikasi dengan pasien itu gimana? Kita tanya dulu. Itu keluhannya ada apa aja, ada kan sakit terangkan, gitu bilang nggak ada. Terus aku tanya tuh ke beberapa orang tuh di Medika. Terus karena ternyata anaknya itu memang udah sering datang ke medik. Kalau itu biasanya tuh salah satu mahasiswa yang ya karena aku kan tahu nih kalau ternyata meskipun dia bukan pasien yang memiliki penyakit, kita tetap harus berkomunikasi dengan baik sama dia. Jadi aku ajakin dia ngobrol berdua, terus dia cerita-cerita dong apa yang terbuka gitu. Aku juga ya enjoy aja sih ngomong sama dia. Di sana aku juga belajar kan ternyata kalau dari medik ini bukan hanya seputar ini loh obat-obatan, tenaga medis kan, tapi itu kita bisa menolong tentang seseorang juga. Itu sih pengalaman spesial yang aku dapat dari medik. Wah, terima kasih kamu saya atas jawabannya. Oke, mungkin sesi pertanyaannya bisa saya tutup sampai sini ya. Jadi aku ingin langsung aja kesimpulan mengenai topik yang dibawakan oleh para narasumber kita ini. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini yaitu kita dengan kita mengikuti organisasi dan kepanitiaan, kita bisa memperdalam skill kita dengan proyek-proyek yang kita dapat. Kita juga bisa dapat memperluas relasi kita juga bisa menentukan karir masa depan kita seperti apa melalui skill-skill yang sudah kita dapat di dalam organisasi dan kepanitiaan ini. Mungkin sekian dari saya dan para narasumber, saya kembalikan ke MC kita. Oke teman-teman, boleh kasih tepuk tangan yang kembali ke tadi ada yang masih pertanyaan dan sudah terjawab, aman? Aman. Gimana nih teman-teman? Paparannya menarik banget gak sih? Insight-insight yang diambil juga yang dipaparkan oleh narasumber kita itu sangat bagus banget gak sih teman-teman? Iya. Ya betul. Oke teman-teman, aku mau memberitahu atau memberi info gimana sih caranya kita cari informasi organisasi yang ada di Universitas UPD Nusantara. Teman-teman, yang teman-teman tahu itu organisasi di Universitas UPD Nusantara itu ada seperti Rencang, Women TV, Women Radio, dan yang lainnya. Mereka semua punya sosial media dari Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa cari informasi di situ, teman-teman. Nah, aku mewakili kakak-kakak yang keren ini mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah hadir dalam seminar kami pada hari ini. Oke, ditunggu seminar-seminar yang lainnya teman-teman. Kira-kira mau pada datang lagi kan nih? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Oke, thank you Group 3, good job. Kasih tepuk tangan saya lagi.